Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjabarkan rancangan model pembelajaran Discovery Learning untuk bab 1 kelas 10 Madrasah Aliyah kurikulum 2013 dengan pembahasan peradaban bangsa Arab sebelum Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kurikulum menengah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suparman SPD MSI. Sebelum memasuki rancangan, saya akan menjelaskan sekilas tentang model Discovery Learning. Model yaitu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan model Discovery Learning sendiri adalah model pembelajaran yang mendorong siswa melakukan penyelidikan sendiri mengenai sebuah konsep menggunakan intuisi, imajinasi, kreativitas untuk mendapatkan informasi baru berkenaan dengan sebuah fakta, korelasi, maupun pembuktian sebuah konsep. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang telah merancang model pembelajaran ini, yaitu yang pertama Indriani Safitri dengan NIM 21611036, Ida Farida dengan NIM 22611051, Izzati Nur Fathiyah dengan NIM 21611056, Nasibah Mariah Kiptiah dengan NIM 21611052, Hamam Fatul Rahman dengan NIM 21611025, dan Muhammad Haidir dengan NIM 21611013. Oke, jadi sintak dari model pembelajaran ini yang pertama langkahnya yaitu menciptakan stimulus. Yang kedua, menyiapkan pernyataan masalah. Yang ketiga, menyimpulkan data. Kemudian yang keempat, mengolah data. Yang kelima, menverifikasi data. Yang keenam, menyimpulkan. Nah, dalam pemberian stimulus, guru menampilkan 3 gambaran singkat tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar kebiasaan orang Arab kala itu, yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan. Yang kedua, perempuan dijadikan sebagai wanita penghibur. Yang ketiga, perbudakan bangsa Arab. Setelah itu, menyiapkan pernyataan masalah. Ya, jadi yang pertama guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah-masalah sesuai dengan materi melalui gambar yang diberikan oleh guru, seperti gambar sebelum halaman ini. Yang kedua, peserta didik merumuskan masalah atau topik yang akan dipelajari. Apa itu masa jahiliyah? Kapan terjadi? Mengapa disebut masa jahiliyah? Ciri-ciri masa jahiliyah? Bagaimana kondisi bangsa Arab dari berbagai aspek. Kemudian guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Nah, di dalam 5 kelompok ini, setiap kelompok mengumpulkan data dengan kemampuan masing-masing. Itu peserta didik dapat mengumpulkan data terkait masa jahiliyah yang bersumber dari buku paket, buku dari perpustakaan, dan dari artikel yang guru bagi dalam bentuk kertas. Setelah peserta didik berkumpul dengan kelompok masing-masing, guru menyiapkan 5 artikel dalam bentuk kertas. Masing-masing kelompok bebas memilih 1 artikel sebagai sumber untuk mencari informasi. Jadi sistemnya, konsepnya di sini guru tidak mengizinkan peserta didik untuk mencari sendiri sumber melalui gadget. Karena apa? Itu untuk menghindari peserta didik membuka hal-hal lain yang tidak berkenaan dengan pembelajaran saat itu. Jadi guru ini menyiapkan 5 artikel dalam bentuk printout untuk dibagikan setiap kelompok 1 printout. Ya, ini diambil dari jurnal-jurnal yang dicari oleh guru. Nah, yang ketiga ini guru menyediakan link artikel yang tadi dibagikan dalam bentuk softfile. Yang keempat, peserta didik per individu di dalam kelompok membaca masing-masing sumber tersebut. Jadi dalam kelompok sekiranya ada 5 orang, maka dalam 5 orang itu
salah satu ada yang membaca buku, sumber dari buku pelajaran, buku paket, ada buku penunjang lain dari perpustakaan, ada artikel, dan dua lainnya juga membaca, boleh dari buku perpustakaan atau penunjang lain, atau buku mapel juga, buku paket. Nah, sini ditampilkan ada 5 sumber jurnal acuan mengenai sejarah bangsa Arab pra-Islam sebelum kedatangan Islam. Ada dari penulisnya Danu Resvi, ada Arab pra-Islam, sistem politik, ada historiografi Arab pra-Islam, ada peradaban Islam, peradaban Arab pra-Islam, ada situasi sosial keagamaan masyarakat Arab pra-Islam. Ini contoh saja, nanti guru yang akan menerapkan pembelajaran ini bisa mencari sekenanya sebanyak mungkin sumber jurnal acuan yang bisa mendukung pemahaman peserta didik ketika membacanya. Nah, setelah pengumpulan data membaca setiap individu, maka data yang mereka dapatkan diolah ya. Setelah per individu peserta didik dalam kelompok menyumbangkan apa yang ditangkap atau dipahami atau apa yang ditemukan dari sumber-sumber yang mereka pegang tadi dan mengaplikasikan pada masa sekarang. Yang kedua, pemahaman per individu peserta didik tadi kemudian didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Karena sumber yang dibaca setiap individu itu relatif berbeda, minimal 3 sumber yang berbeda, itu akan menimbulkan atau menyimpulkan konsep-konsep yang berbeda, temuan-temuan yang berbeda setiap individu yang perlu didiskusikan dalam kelompok. Setelah sesi diskusi itu akan menghasilkan hasil diskusi kelompok yang perlu dituliskan dalam selembar kertas sebagai hasil diskusi kelompok. Selanjutnya, memverifikasi data atau hasil diskusi yang setiap kelompok itu dapatkan dari masing-masing individu, yaitu yang pertama, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi. Kemudian setelah perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang tadi ditulis dalam selembar kertas, nah, kelompok selanjutnya menanggapi presentasi kelompok yang presentasi. Kemudian setelah semua kelompok selesai presentasi, dilanjutkan dengan diskusi antar kelompok. Jadi semua temuan-temuan yang mereka dapatkan dari hasil membaca mereka itu disatukan antar kelompok. Nah, nanti akan tersimpulkan temuan-temuan baru yang mereka dapatkan dari pencarian data hingga penyimpulan data hingga memverifikasinya. Nah, setelah verifikasi ini selesai, diskusi antar kelompok, masing-masing individu peserta didik membuat kesimpulan tentang materi tersebut. Tadi tentang peradaban Arab sebelum Islam. Dari hasil temuan per individu tersebut, yaitu dari pertama temuan individu, yang kedua diskusi dalam kelompok atau antar individu dalam kelompok, dan diskusi antar kelompok. Nah, diharapkan setelah sesi diskusi antar kelompok ini, setiap individu dapat menyimpulkan semua temuan yang ada di antar kelompok, di kelompok-kelompok yang berbeda. Karena tadi di contoh pembelajaran ini dibagi 5 kelompok, maka temuan-temuan antar 5 kelompok ini disatukan dan setiap individu peserta didik memiliki catatan masing-masing. Kemudian ada penilaian dengan model pembelajaran ini, yang ada penilaian, instrumen penilaian diskusi ini yang memegang itu guru. Ya, jadi peserta didik tidak menerima lembaran ini. Ya, ada aspek penguasaan materi, kemampuan bertanya ketika diskusi itu, dan kemampuan menjawab pertanyaan, atau mungkin bisa ditambahkan
kemampuan menanggapi. Kemudian ada tes tertulis, ya, penilaian tertulis untuk menilai seberapa jauh penguasaan materi. Ada di sini contoh 5 soal. Kemudian aspek penilaian dari diri sendiri dan teman sebaya. Nah, ini untuk menilai keaktifan di dalam kelompok. Nah, kadang kalau diskusi kelompok itu guru tidak selalu melihat atau mengawasi seluruhnya kalau diskusi antar individu di dalam kelompok. Tapi ketika diskusi antar kelompok itu bisa guru itu mengerti siapa saja yang aktif dalam sesi diskusi tersebut. Jadi kalau di dalam kelompok atau diskusi antar individu dalam kelompok itu bisa diambil penilaiannya ada di sini. Sekian, itu tadi contoh penerapan model pembelajaran discovery learning untuk materi pembahasan sejarah kebudayaan Islam tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Mungkin jika ada salah dan kurangnya dalam penyampaian atau penjabaran atau di dalam rancangan ini, kami mohon maaf. Jika ada kebaikan bisa diambil atau dimodifikasi dalam pembelajaran PAI masa kini untuk menunjang pemahaman dan meningkatkan tercapainya tujuan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.